Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuliana Ratna Anjani, NIM 1803030061. Di sini saya akan memparodikan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen yaitu Bapak Lazarus Zahmat. Teman-teman, mari kita simak sama-sama video yang saya parodikan. Terima kasih dan silakan menonton. Halo teman. Ini saya mau tanya nih. Ini teman tahukah apa yang dimaksud dengan virus corona? Kalau saya tidak tahu. Saya maukah teman ini mau jelaskan saya tidak tahu apa itu maksudnya virus corona. Coba teman bisa jelaskan itu apa itu virus corona kah? Begini kan, virus corona itu adalah kumpulan virus yang menginfeksikan sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Terus, virus ini juga menular melalui percikan dahak. Terus dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Selain virus corona ini, virus juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab Cervez. Kakak, ini bisa saya tahu gejala awalnya virus corona ini kakak? Kakak mau kasih tahu dengan saya punya teman-teman, terus saya punya bapak mama di sana, biar saya kasih tahu dengan mereka, saya kasih penjelasan dengan mereka tentang gejala awalnya virus corona ini. Saya mau tahu sekali kakak, bisa kakak menjelaskan dengan saya kakak. Jadi begini, gejala awal virus corona ini infeksi virus corona ini atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang itu terinfeksi virus corona, yaitu 1. Yang pertama demam atau suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua batuk kering. Ketiga, sesak nafas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, terus sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mencegah rasa atau hilangnya kemampuan untuk mencium bau, atau anosmia, terus ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona ini bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Begini ini guna untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Kakak, bisa saya tahu ini penyebab awalnya virus corona ini kak? Kakak tidak tahu penyebab awalnya virus corona. Bisa kakak jelaskan kakak? Begini penyebab virus corona ini, infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada sebagian besar kasus coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Akan tetapi, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti pneumonia. Ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia. Namun, kemudian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia. Begitu. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar
pada saat COVID-19 batuk atau bersin. Terus memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. Terus tambah lagi kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Jadi kita ini yang sehat dengan yang penderita COVID-19 ini tidak harus jaraknya lebih jauh agar kita tidak terkena dampaknya. Terus virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona juga bisa menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya, bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya penderita kanker. Begitu karena mudah menular, virus corona ini juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh karena itu, para tenaga medis dan orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung atau APD. Dari data yang dikeluarkan oleh WHO, saat ini ditemukan beberapa varian penyebab COVID-19. Begitu Jadi kalau jalan itu harus hati-hati, terus menggunakan masker. Begini kakak, ini saya mau tahu sekali bagaimana sekali kebijakan pemerintah nih. Kakak ini apa kok kak? Ini kakak pernah dengar nih berita dari TV kak? Saya tidak pernah dengar berita dari TV ini tentang kebijakan dari pemerintah. Kakak bisa jelaskan kak, ini kebijakan dari pemerintah, atau kakak bisa kasih tahu dengan saya tentang kebijakan dengan pemerintahnya. Begini kak saya pernah baca itu hari dan saya pernah dengar. Ada juga teman pernah omong itu hari begini tuh ini juru bicara dari pemerintah itu atasi COVID-19 dengan putus rantai penularan. Terus juru bicara pemerintah untuk menangani COVID-19 atau Achmad Yuryanto mengatakan upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Yuryanto juga menghimbau orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri, meskipun tidak ada gejala atau keluhan, dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Menurut Yuryanto, semua orang berpotensi membawa virus corona. Penyebab virus corona ini meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun, karena itu menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara untuk mencegah penularan. Cara kedua, dengan menelusuri kontak dari pasien yang sudah terinfeksi. Tingkat keberhasilannya tergantung dari peran serta masyarakat, mulai dari RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, hingga dinas kesehatan dibantu aparat setempat, tuturnya. Yuryanto mengatakan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang tertera untuk penanganan COVID-19. Salah satunya dengan menyiagakan pemerintah tingkat desa untuk menjadi benteng pencegahan virus penularan virus COVID-19 yang mandiri. Yuryanto kembali mengingatkan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk pencegahan penularan COVID-19, yaitu dengan tetap tinggal di rumah karena kita tidak tahu siapa saja pembawa virusnya. Ada yang membawa virus tanpa ada gejala atau gangguan. Bila memang terpaksa keluar rumah, gunakan masker dan atasi waktu di luar rumah. Hindari kerumunan dan jangan naik kendaraan umum yang penuh sesak. Bila memang terpaksa keluar rumah untuk membeli makanan, Yuryanto menyarankan untuk membeli makanan dan makanannya di rumah, bukan di tempat berjualan. Lebih baik pakai jasa pengantaran sehingga tidak perlu keluar rumah untuk membeli makan. Itu penjelasan dari juru bicara pemerintah. Ini dengan tujuan untuk atasi COVID-19. Atasi COVID-19 dengan putus rantai penularan. Begitu sudah mengerti kok Halo teman-teman, terima kasih banyak ini atas perhatiannya. Teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga sangat bermanfaat dan semoga ini video saya dapat ditonton oleh banyak orang. Begitu. Teman-teman,
ini dengan Bapak dosen. Semoga video dari saya ini sangat bermanfaat. Terima kasih dan sekian. Saya Yuliana Ratna Anjani ingin pamit.